Halo semuanya, hari ini saya Josia Hansuyudi dan teman saya Jerry Hardiansyah beserta Vincent Wellington akan menjelaskan tentang bisnis proses modeling dari quality system di perusahaan perminyakan. Oke, jadi perusahaan yang akan kita bahas hari ini adalah Equinor. Equinor adalah perusahaan energi asal Norwegia yang kegiatan utamanya adalah produksi minyak dan gas lepas pantai. Perusahaan ini memiliki lebih dari 24.000 karyawan dan beroperasi di 37 negara. Sejak berdirinya perusahaan, banyak tantangan dan persaingan yang telah dialami oleh perusahaan. Beberapa melihatnya sebagai ancaman, namun perusahaan yakin bahwa tugasnya adalah mengubah ancaman tersebut menjadi peluang. Karena itulah perusahaan mencari cara baru untuk memanfaatkan keahlian mereka dalam industri energi, yaitu mengeksplorasi peluang dalam energi baru serta mendorong inovasi dalam minyak dan gas di seluruh dunia. Ambisi mereka adalah menjadi produsen minyak dan gas yang paling efisien di dunia, serta mendorong inovasi dalam tenaga angin lepas pantai dan energi yang bisa diperbaharui. Sebelumnya, Equinor merupakan perusahaan yang bernama Statoil. Namun pada tahun 2018, Dewan Direksi Statoil sepakat untuk mengubah nama perusahaan menjadi Equinor. Perubahan nama ini diusulkan untuk mendukung strategi dan pengembangan perusahaan sebagai perusahaan energi yang luas. Nama Equinor sendiri dibentuk dengan menggabungkan kata equi, yaitu kata awal dari equal, equality, dan equilibrium, dan nor, yang menandakan sebuah perusahaan Norwegia yang bangga dengan asalnya. Sebagai perusahaan teknologi yang canggih, organisasi ini telah memiliki tradisi panjang dalam mengadopsi pendekatan baru untuk pengembangan IT dan organisasinya. Jadi, Statoil atau Equinor ini sebelumnya udah pernah mencoba berbagai macam model untuk perusahaannya. Dia bahkan sampai membuat notasi untuk perusahaannya sendiri sebelum ada BPMN. Selain operasi yang efisien, fokus industri perminyakan dicirikan oleh peningkatan pada keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan kerja. Kenapa? Karena pekerjaan ini berada di lepas pantai. Hal ini sangat berbahaya karena satu kesalahan saja bisa menewaskan nyawa atau bahkan merusak ekosistem lautan. Quality system sebelumnya diwakili oleh dokumen binder tekstual yang sangat besar, yang membuat dokumentasi yang mengatur sulit diakses dan tidak dapat digunakan untuk personel operasional yang ingin mendapatkan gambaran umum. Jadi, karena ini merupakan pekerjaan lepas pantai, tidak mungkin pekerja pulang pergi setiap hari. Oleh karena itu, pekerja operasional bekerja selama 3 minggu di lautan, kemudian baru libur seminggu kemudian. Setelah mereka libur, biasanya mereka agak lupa akan prosedur pekerjaan. Namun mereka dituntut untuk menaati peraturan dan standar operasional dari detik pertama mereka masuk ke area pekerjaan. Karena mereka lupa, mereka berusaha untuk mengakses dokumen mengenai standar operasional prosedur pekerjaan tersebut. Namun dokumen itu sangat sulit untuk diakses. Hal inilah yang menjadi penyebab dari sebagian kecelakaan kerja dan alasan utama mengapa para pekerja tidak menaati standar operasi perusahaan. Masalah lain yang dihadapi oleh perusahaan adalah belum adanya suatu standar notasi yang digunakan pada seluruh perusahaan. Unit satu dan unit lainnya bisa saja memiliki standar notasi yang berbeda. Banyaknya singkatan pada saat proses modeling juga menjadi salah satu alasan yang membuat pekerja kebingungan saat membaca dokumentasi yang terkait. Quality system perusahaan ditata kembali dan dikelola dalam bentuk kumpulan proses model yang terintegrasi. Berikut ini merupakan 5 area penggunaan yang penting. Yang pertama, compliance management, yaitu memantau dan mengendalikan bagaimana dan apakah pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam cara bekerja untuk memastikan produksi hasil yang diprediksi dari pekerjaan. Yang kedua itu competence management, yaitu mendokumentasikan profil kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas, membandingkan profil kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang diwakili dalam perusahaan, dan mengelola kesenjangan kompetensi. Yang ketiga itu portfolio management,
mendapatkan gambaran umum tentang portofolio saat ini, misalnya proses, sistem informasi, dan teknologi dalam menyediakan peluang untuk menentukan apakah portofolio yang ada akan memenuhi masa depan dan merencanakan peta jalan untuk beralih dari portofolio saat ini ke masa depan. Yang keempat adalah analisis dan decision making. Model-model dan submodelnya memungkinkan analisis hubungan antara objek dalam model dan bagaimana perubahan pada satu objek akan berdampak pada objek lainnya. Yang kelima adalah performance analysis, yaitu memantau hasil untuk mendapatkan pengalaman dan data yang terkait dengan kualitas untuk menentukan apakah metode kerja yang dihasilkan sudah menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Equinor merupakan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, ketika Equinor mendirikan kantor di luar Norwegia, Equinor menunjuk seorang manajer negara yang memastikan keselarasan antara semua kegiatan Equinor di negara itu. Semua karyawan melapor kepada manajer operasional yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengembangan dan kinerja mereka. Jika ketidaksepakatan muncul, mereka harus diselesaikan pada tingkat serendah mungkin dalam organisasi. Jika solusi tidak dapat dicapai, masalah tersebut akan diselesaikan di bawah tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, adanya dukungan navigasi melalui intranet yang penggunaannya wajib di tempat kerja. Jadi, tidak ada alasan lagi pekerja bilang kalau susah untuk mencari dokumentasinya. Oke. Setelah kita merestrukturisasi proses model, kita dapat melihat adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan adanya pengurangan jumlah kecelakaan. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh restrukturisasi dan penyajian quality system melalui proses model, tetapi proses model adalah salah satu tanda yang dapat kita lihat bahwa perusahaan fokus pada keselamatan dan kepatuhan. Yang terakhir, jelas bahwa sistem navigasi yang kita buat mempermudah pekerja untuk menemukan peraturan dan persyaratan yang relevan ketika pekerjaan berbahaya akan dilakukan. Jadi pekerja sudah dapat melakukan pencarian akan dokumentasi peraturan dan persyaratan dengan mudah. Model terlalu banyak menggunakan singkatan. Meskipun pedoman untuk pemodelan secara eksplisit mencegah penggunaan singkatan, namun pedoman ini tidak selalu diikuti. Kemudian proses penanganan proposal perbaikan dianggap terlalu lambat untuk beberapa responden. Jadi saran untuk kedepannya yaitu agar tidak menggunakan terlalu banyak singkatan di model, dan juga penanganan proposal sebaiknya dibuat lebih cepat lagi. Meskipun hasil yang baik telah dicapai, masih ada ruang untuk perbaikan dalam skala besar dari penggunaan proses model untuk menyusun quality system dari perusahaan. Setelah kita membuat proses model, kita harus memastikan bahwa semua karyawan dapat menemukan semua model yang mereka butuhkan, dan model-model tersebut diperbaharui secara berkala. Selanjutnya, proses model juga harus fokus pada efisiensi terlepas dari keselamatan kerja yang memadai. Praktik-praktik pemodelan yang dianggap menguntungkan pada tahap sebelumnya mungkin saja dianggap tidak memadai untuk kebutuhan di masa depan, sehingga penggunaan model untuk jangka panjang harus ditindaklanjuti dengan hati-hati seiring waktu, konteks, dan kebutuhan organisasi. Sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada pertanyaan, dapat menuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati.